Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dengan Ibu Siti Juwaria dari SDN 020 Balikpapan Timur. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perhatikan bahan pembelajaran yang akan kita pelajari. Pertama, ada identitas. Di dalam identitas itu ada satuan pendidikan, yaitu SDN 020 Balikpapan Timur. Kelas 5, semester 1, tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran 1, muatan pembelajaran, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan alam. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Kedua, kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Ketiga, kalian dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, kalian dapat membuat jaring-jaring makanan secara benar. Ayo kita baca anak-anak. Nah, mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setiap teks mempunyai gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Ide pokok tersebut dijadikan dasar dalam pembuatan teks termasuk dalam teks non-fiksi. Untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan, kalian dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang keempat, menggunakan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Ayo kita baca. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak, esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang terdapat zat kotisam seperti pada udang. Sebuah nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, yang kedua yaitu tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dalam urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, anak-anak, di situ ada sebuah gambar. Ada padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Dari rantai makanan tersebut, kalian bisa menentukan apa yang dinamakan produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan pengurai. Setelah kalian menentukan tersebut, kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku atau dengan teman waktu mengerjakan di online. Nah, anak-anak, setelah itu kalian bisa membuat sebuah jaring-jaring makanan sendiri di rumah beserta kedua orang tua, kakak, saudara, maupun teman terdekat kalian. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa
tetap berdoa, dan tetap semangat.